البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masih di awal-awal Kitabul Wudu, kitab yang keempat dari Sahih Bukhari. Oh iya, bab pertama belum selesai ya. Qala Abu Abdillah, yaitu Imam Bukhari sendiri. Wa bayyana an-nabiyyu. Ini sudah belum ya? Belum. Wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardhul wudu'i marratan marrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya kewajiban wudu itu sekali-sekali, yaitu satu kali. Mencuci wajah satu kali, mencuci tangan satu kali, dan seterusnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah bahwasanya ayatul wudu, yaitu ayat Al-Maidah, di sini Allah taala menyebutkan secara mutlak, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini fiilnya mutlak, dan dalam usul fikih disebutkan mutlaqul fiil la yaqtadi tikrar. Fiil yang disebutkan secara mutlak tidak menuntut pengulangan. Makanya kalau dikatakan aqimus shalah, tegakkanlah sholat, yaitu misalkan waktu sholat duhur, selesai sholat duhur kita wajib sholat lagi tidak? Tak wajib, kecuali nanti hari berikutnya, yaitu lain lagi. Tapi apa? Asal dari perintah itu cukup satu kali saja. Nah, makanya di sini tatkala ayat wudhu hanya menyebutkan fi'il secara mutlak, maka Imam Bukhari mengatakan nanti Rasulullah SAW yang akan menerangkan bilangannya berapa. Ya, wajibnya memang hanya satu kali untuk setiap anggota badan. Kemudian wa tawaddu'a aidan marrataini marratain. Dan Nabi juga berwudu dua kali, wa salasan salasa, tiga kali. Ini alal khilaf, ini kenapa dia mansub? Ada yang mengatakan dia yaitu apa? Maf'ul mutlaq libayanil adat, yaitu menunjukkan bilangannya. Dia maf'ul mutlaq. Yang lain mengatakan boleh jadi hal, tak masalah. Intinya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, nanti Imam Bukhari akan menyebutkan secara khusus dalam bab-babnya itu wudhu sekali-sekali, dua kali, tiga kali, dengan perinciannya di bab secara khusus nanti. Intinya adalah bahwasanya wudhu satu kali inilah yang wajib setiap anggota badan. Adapun dua atau tiga ini mustahab. Dan di sini kata beliau, di sini mengisyaratkan bahwasanya salah satu dari posisi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penerang terhadap lafaz yang masih mutlak dalam Quran. Allah Ta'ala memerintahkan berwudu, memerintahkan mencuci wajah, mencuci tangan sehingga ke siku. Tapi bagaimana bilangannya? Nabi lah yang menerangkan itu. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syariah. Allah memerintahkan wudhu secara mutlak, lalu Nabi lah yang diposisikan sebagai penjelas untuk beliau. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau wahai Rasulullah menerangkan kepada umat manusia wahyu yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka berpikir. Jadi tugas Nabi adalah bukan sekedar penyampai wahyu, namun juga menerangkan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian beliau di sini mengatakan walam yazid ala salas, dan Nabi tidak melebihi tiga, yaitu bilangan paling akhir hanya tiga saja. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh, kalau tak salah, Imam Ahmad dan sebagian ashabus sunan, hadisnya Hasan dari jalur siapa itu? Amr bin Syu'aib an Abihi an Jaddi, yaitu Abdullah bin Amr ibnul As. Rasulullah berwudu 3 kali. Kemudian beliau mengatakan hadal wudu, inilah wudu. Kemudian beliau mengatakan faman zada ala hada faqad zalam. Barang siapa melebihi ini maka dia telah berbuat zalim. Melebihi 3 ini berbuat zalim. Makanya Imam Ibnu Mubarak mengatakan yaitu apa? La amanu an ya'sam. Saya tidak merasa aman orang yang berwudu lebih dari 3 kali itu dia akan berdosa. Baik. Adapun Imam Syafi'i mengatakan akrahu azziyadah ala salah. Saya benci kalau melebihi 3, karena Nabi tidak mencontohkan demikian. Baik. Kemudian waman naqasa faqad asa. Dalam hadis itu barang siapa kurang berarti dia berbuat buruk. Bukan maksudnya kurang dari 3, tapi kurang dari batas minimal, yaitu 1. Baik.
Kemudian di sini Imam Bukhari mengatakan wa kariha ahlul ilmil israfa fi. Para ulama membenci sikap israf, sikap apa? Berlebihan di dalam masalah ini. Wa ayyujawizu fi'lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama membenci sikap melampaui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di antara pelaksanaannya bagaimana? Yaitu kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan beritanya, dan meneladani amalan beliau. Karena beliau didatangkan memang sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Namanya uswah memang untuk diikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, apabila kalian memang cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Berarti wajib untuk diikuti. Tatkala Nabi yang paling suka pada kebaikan ternyata wudhunya tidak lebih dari 3, maka mestinya kita juga demikian. Cukup 3, jangan lebih dari itu. Jangan memakai ra'yu, jangan memakai dzauq, perasaan, ataupun ra'yu tadi rasional setelah datangnya wahyu. Sebagaimana penjelasan para ulama, idza ja'al wahyu batular ra'i. Apabila wahyu telah datang, telah tiba, maka ra'yu rasional itu batal. Idza ja'an nas batulal qiyas. Kalau nas sudah ada, maka qiyas itu menjadi batal. Baik, idza ja'an naqal batulal aql. Kalau dalil nakli sudah datang, maka dalil akli batal kalau menyelisihinya tentunya. Baik, makanya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam Sunan beliau dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Fatih wal Mutafaqih dengan sanad yang sahih dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan la ra'ya ma'a sunnati ra'ya li ahadin ma'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak lagi boleh memiliki ra'yu setelah adanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau dan juga Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih dari Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Fa inna sunnah innama sannaha man arafa anna fi khilafiha al-khata'a wa zalala wal khumqa, dan seterusnya itu. Karena sunnah itu hanyalah disunnahkan oleh seseorang yang mengetahui bahwasanya menyelisihinya itu adalah kekeliruan, kemudian ketergelinciran, kejahilan, dan seterusnya. Jadi sudah ada wahyu dan sudah ada ajaran Nabi, tak boleh kita melampaui itu. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua. Al-babus tsani la tuqbalu shalatun bi ghairi tuhur. Kalau yang Imam Hanafi itu banyak mengalir ra'yu. Betul memang. Batal. Ya memang jadi salah banyak. Abu Hanifah rahimahullah memang terkenal sebagai ahli ra'yu. Beliau rahimahullah kalau betul alhamdulillah diterima, kebenaran diterima. Tapi kalau keliru, dan memang sering keliru, ya tidak diterima. Makanya Imam Ahmad di dalam Syiar Alamin Nubala, beliau ditanya tentang Imam Malik, beliau mengatakan apa? Hadisun sahih wa ra'yun dhaif. Hadis beliau sahih, Imam Malik, tapi ra'yu beliau kalau perlu menggunakan ra'yu itu lemah. Bukan berarti betul-betul lemah, tapi tidak sekuat yang lain. Ketika ditanya tentang Imam Syafi'i, beliau mengatakan hadisun sahih wa ra'yun sahih. Hadis beliau sahih dan ra'yu beliau sahih, memang beliau kuat tatkala memerlukan ra'yu. Walaupun Imam Syafi'i sendiri membenci ra'yu tatkala sudah ada wahyu, dalil beliau banyak, kalam beliau banyak tentang ini. Tatkala ditanya tentang Abu Hanifah, beliau mengatakan hadisun dhaif wa ra'yun dhaif. Hadisnya lemah dan rasionalnya lemah. Bukan mutlak, tapi ya kalau memang kebetulan betul wajib diterima, cuma seringkali keliru rahimahullah. Karena ijtihad Imam Hanafi itu hanya pada zaman dia sajalah disebabkan oleh kekangan hadis-hadis. Boleh jadi masalahnya ya memang sudah ada A'mash dan sudah ada yang lain-lain, tapi beliau cenderung sibuk dengan ra'yu dan tidak mau belajar hadis. Kedua murid terbaiknya sendiri siapa itu? Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf sendiri dilarang oleh Abu Hanifah untuk belajar hadis. Tatkala diancam oleh kedua muridnya, baru nggak apalah kalian belajar aja. Malu untuk dibongkar aib beliau. Sebagaimana di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi punya Khatib. Tapi itu
tak perlu diperpanjang, kecuali kalau di dalam pembahasan fikih nanti disebutkan Abu Hanifah pendapat begini ternyata keliru, itu dibahas insya Allah. Tapi populariti Imam Abu Hanifah ini itu luas. Oh jelas, karena rata-rata manusia tak suka, tidak menyukai ikut wahyu, ikut ra'yu lebih senang, lebih sedap. Makanya pendapat Abu Hanifah lebih populer. Sesuai dengan hawa nafsu banyak sekali. Adakah itu sesat? Ya kalau keliru ya keliru, kalau betul ya alhamdulillah. Tapi jelas itu kekeliruan. Bahkan sebagian ulama sudah mengatakan Abu Hanifah mubtadi, bukan ulama zaman sekarang bahkan. Memang ulama di zaman itu, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan bin Shalih bin Hayy dan lain-lain. Tidak diiktiraf. Kalau para muhaddisun tak mengiktiraf. Pernah Al-A'mash sakit. Nah, kemudian beliau dijenguk oleh Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, seandainya kedatangan saya, ketibaan saya tidak menyusahkan Anda, saya akan menjenguk Anda tiap hari. A'mash mengatakan, engkau di rumahmu saja itu sudah menyusahkan saya. Ya karena fatwa dia kemana-mana dan sering keliru. Baik, tak masalah. Kita lanjutkan dulu. Tadi mana? Bab yang kedua, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Sholat tidak diterima tanpa ada kesucian. Sholatun nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Makanya tidak mengatakan as-sholah tapi sholatun. Karena dalam usul fikih ma'ruf, ini nakirah sholatun fi siyakin nafi, itulah maka dia umum. Sholat apapun, sholat wajib ataukah sholat mustahab, sholat qadha ataukah sholat ada dan seterusnya, tidak diterima apabila dia tidak bersuci. Tuhur yaitu dengan dhammah menunjukkan fiil, tapi kalau tohur pakai fathah ini menunjukkan alatnya, alat bersuci. Sebenarnya bab ini dia ini diambil dari lafaz hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja Imam Muslim dan juga hadis-hadis yang lain, hanya saja hadis-hadis tadi walaupun sahih tetapi tidak sesuai dengan ketatnya syarat Imam Bukhari dalam sahih beliau. Maka Imam Bukhari tidak menggunakan hadis itu, tetapi beliau mendatangkan penggantinya nanti, yaitu hadis Abi Hurairah. Baik. Nah, kita baca saja hadisnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamis wa salasun ba'dal mi'ah, 135. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali. Qala akhbarana Abdur Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Hammam bin Munabbih mendengar dari Abu Hurairah yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat orang yang melakukan hadas atau mengalami hadas sehingga dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, ada seorang lelaki dari Hadramaut bertanya, mal hadasu ya Abu Hurairah? Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala fusaun au durata, yaitu apa? Kentut yang fusa, ini kentut yang cenderung tidak ada suara, mungkin halus tapi mungkin orang pingsan juga ya, tergantung makan apa tadi. Au durat ini yang ada suara. Terkadang suara besar tapi malah tak ada apa-apanya, tapi ya mengganggu orang tetap. Ya ini membatalkan wudu dan sholat tidak diterima. Kita lihat rawi-rawinya di sini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini diantaranya adalah dari Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali. Beliau adalah Abu Ya'qub al-Marwazi, siqatun fatihun imam abid. Ishaq bin Ibrahim yang kalau dalam kitab-kitab sunnah dalam pembahasan manhaj dipanggil dengan apa itu? Ishaq bin Rohawai. Dikatakan Rohawai karena bapaknya lahir di tengah jalan, mungkin dalam perjalanan di atas pedati atau apa. Baik. Nah ini beliau imam besar, ma'ruf. Beliau sahabat Imam Ahmad, istilahnya apa? Selevel dengan Imam Ahmad. Dan sering fatwa beliau itu setara, sama dengan Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad mengatakan, saya tak menyangka di dunia ini ada yang pendapatnya sama dengan saya dalam masalah ini. Ternyata diberitahu ulama Marwa Al-Marwazi ini Ishaq bin Ibrahim ternyata fatwanya sama. Baik. Qala akhbarana Abdur Razzaq. Abdur Razzaq beliau adalah Abu Bakar Abdur Razzaq bin Hammam As-Sun'ani Al-Yamani.
Termasuk apa? Asbatun nas fi Ma'mar bin Rashid. Baik. Kemudian apa? Perlu ada tambahan. Insya Allah tak perlu ada tambahan ya untuk Abdur Razak. Kemudian qala akhbarana Ma'mar. Ma'mar ini adalah beliau Abu Urwah Ma'mar bin Rashid al-Basri al-Yamani. Baik. Beliau asalnya adalah dari Basrah. Beliau belajar kepada Qatadah. Beliau mau belajar ke Al-Hasanul Basri, ternyata Al-Hasan sudah wafat. Beliau hanya sempat mendapatkan jenazahnya saja, kasihan. Ingin belajar ke ulama, tahu-tahu ulamanya sudah wafat. Tapi alhamdulillah belajar ke yang lain-lain, ke Qatadah dan lain-lain. Ini siapa ini? Ma'mar. Dan juga apa? Beliau belajar kepada siapa itu? Imamun bila mudafa'ah, yaitu Az-Zuhri. Termasuk asbatun nas fi Zuhri, walaupun bukan nomor 1. Ya, ini Ma'mar. Riwayat beliau di Irak itu goncang karena tatkala di Irak beliau tidak menggunakan buku. Sementara terkadang dan bahkan sering ya, apalagi orang macam kita, kalau meriwayatkan tanpa memakai buku itu jadi sering keliru, sering lupa dan sebagainya. Tapi tatkala beliau pindah ke Yaman dan orang-orang terkagum-kagum dengan ilmu beliau, maka mereka tatkala beliau mau balik lagi ke Irak, orang-orang mengatakan qayyiduh, ikat dia. Akhirnya beliau dinikahkan dengan wanita di Son'a. Akhirnya beliau tinggal di Son'a. Justru di Son'a lebih tenang. Beliau lebih mengkaji ulang kitab-kitab beliau, sehingga hafalan beliau jadi sangat kuat sekali tatkala beliau tinggal di Yaman. Makanya para ulama mengatakan riwayat beliau di Yaman itu sabitah, sahihah, tapi riwayat yang di Irak itu sering mengalami kegoncangan. Secara umum beliau siqatun yukhti. Ini Ma'mar. An Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih ini adalah Abu Uqbah. Hammam bin Munabbih As-Sun'ani al-Yamani, karena beliau dari Yaman. Baik, beliau siqah dan bahkan lebih kuat daripada saudara beliau, yaitu Wahab bin Munabbih. Annahu sami'a Abu Hurairah. Ini yang dikenal sebagai apa? Shahifatu Hammam. Beliau meriwayatkan banyak sekali dari Abi Hurairah. Dan seringkali riwayat Imam Bukhari terhadap Shahifah Hammam ini diriwayatkan dari 2 jalur. Jalur ini Ishaq bin Ibrahim dari Abdur Razak dari Ma'mar, atau Ishaq bin Mansur dari Abdur Razak dari Ma'mar. Baik. Adapun kalau Imam Muslim meriwayatkannya adalah dari Muhammad bin Wasi' dari Abdur Razak dari Hammam, dari Ma'mar dari Hammam dari Abi Hurairah. Tapi kenapa kita sangat memperhatikan ini? Karena para ulama memang menganjurkan pada kita untuk memiliki hadis-hadis yang kita hafal dengan sanad juga. Nah, di antaranya yang memudahkan adalah kata Syekh Yahya, yaitu Shahifah Hammam bin Munabbih. Ini riwayatnya senang saja, Hammam dari Abi Hurairah. Kalau kita mampu menghafal ini, kita akan mendapatkan kurang lebih 200 hadis dengan sanad yang senang dari Hammam dari Abi Hurairah. Kalau ini meriwayatkan lebih panjang sanadnya, tinggal lihat di Imam Bukhari ini, Ishaq bin Ibrahim dari Abdur Razak dari Ma'mar dari Hammam. Baik. Nah, kemudian di antara riwayat beliau dari Abi Hurairah di sini mengatakan qala Rasulullah, Abu Hurairah ma'ruf. Siapa nama Abu Hurairah itu ya? Siapa Abu Hurairah? Iya, Abdurrahman, betul. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Alal khilaf. Ada 30 pendapat, tapi yang masyhur dari para ulama adalah apa? Abdurrahman bin Sakhr. Yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholatu man ahdath. Tidaklah diterima salat orang yang berhadas. Apa maksud tidak diterima di sini? Yaitu maksudnya adalah tidak sah. Berarti dari sini tahulah kita bahwasanya di antara syarat sah salat adalah yaitu adanya thaharah, adanya kesucian. Dan ini termasuk syarat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mardawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya setiap amalan yang seluruh syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya itu tidak ada, maka ibadah tersebut, amalan tersebut adalah sah. Ini amalannya diterima. Maksudnya diterima adalah secara fikih ya, diterima.
Tapi di sisi Allah kita tak tahu, karena yang namanya qabul, penerimaan itu ada dua. Yang pertama adalah qabulul ijza, yaitu dikatakan sah secara hukum fikih. Yang kedua adalah qabulul jaza, yaitu ada pahalanya. Seperti misalkan apa? Kata Al-Hafidz tatkala mensyarah hadis ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, dan ini yang sangat perlu dipopulerkan di masyarakat, hadis Abi Hurairah dan hadis dari Hafsah dan lain-lain, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian apa? Lam tuqbalahu sholatun arba'ina yauma. Barang siapa mendatangi peramal atau mendatangi bomoh, kemudian dia membenarkan ucapan mereka, maka sholat dia selama 40 hari tidak diterima. Apa maksud tidak diterima di sini? Maksudnya adalah ghairu musabah, tidak mendapatkan pahala. Tetapi kalau syarat dan rukunnya itu sudah betul, apakah dia wajib mengulang? Tak, secara fikih sholatnya sah. Tapi di sisi Allah tak ada pahalanya, karena yaitu tadi dia mendatangi bomoh dan menerima ucapan peramal dan semacam itu. Nah, sekarang yang dibahas di sini yang mana? Qabul di sini sholatnya diterima maksudnya berpahala ataukah sah? Maksudnya sah secara hukum fikih. Adapun di sisi Allah kita tak tahu. Tapi secara hukum fikih kalau syarat-syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, penghalangnya tidak ada, maka sholatnya sah. Sah dalam artian tidak lagi dia wajib mengulang. Inilah makna la tuqbal, yaitu sholatnya adalah tidak sah. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Siapa orang ini? Yaitu man ahdas, orang yang melakukan hadas. Apa maksud hadas di sini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz, dimaksudkan di sini adalah yaitu khuruju syai' min ahadis sabilain, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dari apa itu lubang pengeluaran, mungkin dubur atau kubul, mungkin dengan sebab kencing atau berak dan sebagainya. Maka ini memang terbentuk ijma. Keluarnya sesuatu dari situ, maka ini membatalkan wudhunya. Maka kalau wudhu batal ya sholat tidak sah. Hatta yatawaddo, sehingga dia berwudhu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam syarah hadis ini, maksudnya adalah berwudhu atau melakukan amalan yang posisinya seperti wudhu. Apa itu amalan pengganti wudhu? Ya, tayamum, betul. Itu masalah tayamum. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Hadis Abi Dzar, beliau Rasulullah mengatakan apa? As-sa'idu thayyib wudu'ul mu'min idza lam yajidil ma' wa in wasala ila apa? Asyarati sinin. Bahwasanya debu yang suci, debu yang bersih itu wudu, yaitu alat berwudunya mukmin apabila dia tidak mendapatkan air walaupun selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma' falyattaqillah. Apabila dia mendapatkan air, hendaknya dia bertakwa pada Allah, yaitu apa? Rukhsahnya selesai. Sekarang bukan darurah, engkau mampu berwudu, maka berwuduklah, yaitu dengan air. Cuma kalau tak ada air, ya memang dengan apa tadi, yaitu dengan penggantinya, yaitu tayamum. Jadi lafaz Nabi hatta yatawaddo, jelas yang masuk pertama kali adalah berwudu dengan air. Masuk juga ke dalamnya adalah pengganti wudu tatkala ada uzur, yaitu tayamum. Tayyib. Qala rajulun min Hadramaut. Ada seorang lelaki dari Hadramaut yang bertanya. Ini menunjukkan memang apa? Semangat orang-orang Yaman untuk mencari ilmu. Sebagaimana di dalam hadis Imran bin Husain muttafaqun alaih mengatakan apa? Yaitu orang-orang dari Ahlul Yaman mengatakan, "Ya Rasulullah, ji'na minal Yaman wa ji'na nas'aluka an awwali hadzal amr." Dalam riwayat yang lain, natlubul ilm. Wahai Rasulullah, kami orang Yaman. Kami datang kepada Anda untuk mencari ilmu atau untuk menanyakan asal dari peristiwa ini semua. Lalu Rasulullah mulai menceritakan tentang peristiwa segalanya. Ini menunjukkan semangat Ahlul Yaman untuk mencari ilmu. Sebagaimana juga dalam hadis Ibnu Abbas ya, yang terkait dengan apa itu ucapan Abbas bin Abdul Muttalib yang terkait dengan idkhir. Maka kemudian Abu Syah mengatakan, "Uktub ya Rasulullah, uktub li ya Rasulullah." Tulislah untuk saya khutbah tadi wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan uktubu li Abi Syah. Tulislah untuk Abu Syah, dia orang Yaman. Ini memang semangat mereka, memang mereka suka ilmu. Nah, di sini orang Yaman bertanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Jelas orang Arab tahu apa makna hadas, tetapi hadas yang apa yang dimaksudkan? Karena apa? Membuat perompakan, pencurian,
corruption itu juga hadas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Asir di dalam An-Nihayah. Demikian pula membuat bid'ah itu juga hadas, sebagaimana dalam hadis-hadis. Cuma hadas yang dimaksudkan sehingga membatalkan wudhu dan sholat itu apa? Inilah yang dimaksudkan. Baik, maka Abu Hurairah mengatakan fusaun au durat, yaitu kentut yang halus yang tak ada suara ataupun kentut yang ada suaranya. Apakah ini sebagai pembatasan hadas hanya itu? Tidak demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Abu Hurairah menyebutkan yang paling ringan, tanbihan ala ma huwa a'la min dzalik, menyebutkan yang paling ringan sebagai peringatan. Kalau yang sehalus ini saja membatalkan wudhu, apalagi yang besar yaitu kencing atau berak dan sebagainya. Kata beliau dan sebagian ulama mengatakan disebutkannya ini karena apa? Inilah yang paling sering terjadi di tengah-tengah sholat. Jarang di tengah sholat orang itu kencing atau berak, tapi yang sering apa? Kentut. Makanya diingatkan oleh Abu Hurairah, yang sekecil ini pun akan membatalkan wudhu, bukan hanya kencing dan berak. Jadi kita jadi ingat yang disebutkan Syekh Yahya dulu itu ya. Terkadang beliau menyebutkan cerita di orang-orang Badui itu, yang ada orang sholat lalu apa ternyata kentut dia. Si imamnya kentut, lalu yang di belakang setelah selesai salam kata, wahai imam ada tadi kentut. Dia bilang iya betul kentut tapi sedikit ya. Sama aja, kalau sedikit ya batal. Iya, kata beliau pernah juga terjadi 3 orang, 1 imam, 2 makmum. Nah, imamnya kentut, makmumnya mengatakan Anda batal. Maka apa? Imamnya mengatakan kalian berdua batal. Imamnya batal bicara juga. Kalau dalam lift Apa? Dalam lift Kentut dalam lift. Oh, itu. Ya itu minta maaf ke orang-orang. Ya imamnya kentut, ya batal. Temannya mengatakan sholat Anda batal. Orang kedua mengatakan kamu pun batal lah bicara. Imamnya bilang kalian berdua batal. Semua batal memang. Baik. Kemudian sebagian pensyarah kata Al-Hafidz mengatakan bahwasanya Abu Hurairah menjawab hadas itu berupa kentut adalah karena beliau tahu, si penanya tahu hadas-hadas yang lain. Tapi kata Al-Hafidz ini pendapat yang terlalu jauh untuk dari kebenaran. Bahkan dohirnya orang ini tak tahu hadas apa itu. Nah, dijelaskan dengan yang paling ringan untuk memperingatkan yang ringan saja batal, apalagi yang lebih berat semuanya akan membatalkan. Kesimpulannya kata Al-Hafidz, dari hadis ini diambil faidah bahwasanya sholat yang syaratnya tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Lalu beliau mengatakan, di sini lafaz Nabi mengatakan apa? Hatta yatawaddo, berarti sholat itu dihukumi batal sehingga dia berwudu. Ada mafhum mukhalafah, berarti apa? Setelah berwudu berarti sholatnya itu sah. Kata beliau, tetapi tentunya dengan apa? Kalau memenuhi syarat-syarat yang lain. Kalau dia wudhu bagus tapi tidak menutup aurat, ya sama saja. Kalau dia berwudhu bagus dan menutup aurat tapi tidak menghadap ke kiblat, ya sama saja. Jadi yang dimaksudkan Nabi di sini adalah pembahasan dari satu sisi, tapi prakteknya sisi yang lain juga wajib terpenuhi. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Nah, kalau tak sesuai dikhawatirkan akan terkena hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat kami, amr kata al-munawi maksudnya adalah syariat, maka dia tertolak. Nah, dikhawatirkan